Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Makbul dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Imbaraniati Permana Putri, absen 17. Perkenalkan, nama saya Fikri Nur Apriansyah dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Elsia Desriani Putri dari 12 IPA 2, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Evania Faliah Putri dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Audrey Rihadatul Asyid Derajat, nomor absen 7 dari kelas 12 IPA 2. Definisi IPTEK. IPTEK ialah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat dikatakan juga, definisi IPTEK ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Dampak positif kemajuan IPTEK dalam aspek ekonomi. Yang pertama yaitu penanaman dana asing untuk negara kita. Yang kedua yaitu terbukanya pasar internasional bagi produk dalam negeri. Yang ketiga yaitu mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi biaya tertinggi. Yang keempat yaitu meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menambahkan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dampak positif IPTEK di bidang hukum, keamanan, dan pertahanan. Jadi yang pertama yaitu menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan adanya tuntutan terhadap hak asasi manusia. Lalu yang kedua adalah menguatnya regulasi hukum, pembuatan perundang-undangan yang memihak dan tentunya bermanfaat bagi rakyat banyak. Lalu yang ketiga adalah tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, lebih transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir adalah menguatnya supremasi sipil yang mendudukan tentara dan polisi hanya sebatas keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Dampak positif kemajuan IPTEK dalam aspek politik. Kemajuan IPTEK menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran dan kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Sementara itu, dengan adanya kebebasan, dalam artian kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas, tentu saja dalam hal-hal yang positif. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut, maka akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien untuk keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga dapat terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Dampak positif IPTEK dalam aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi yang secara tidak langsung telah mempermudah kita dalam memperoleh informasi yang berada di belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi informasi yang sangat bermanfaat bagi kita.
Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh dan belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, berpola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari bangsa lain untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya, kita bisa mencontoh etos kerja dan kerja keras orang lain yang ditampilkan, sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dampak negatif kemajuan iptek di bidang ekonomi. Yang pertama, yaitu negara Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang asing atau barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas atau pasar bebas yang tidak mengenal tempat. Jadi pada akhirnya barang-barang yang berasal dari lokal ini akan terdesak keadaannya dan kemajuannya karena barang-barang dari lokal ini akan kalah bersaing dengan barang-barang yang ada dari luar. Lalu yang kedua adalah cepat atau lambat perekonomian negara Indonesia bisa saja dikuasai oleh asing seiring dengan mudahnya menanamkan modal di Indonesia, yang pada akhirnya bisa saja negara yang menanamkan modal itu mendikte atau menekan pemerintah, yang pada akhirnya negara Indonesia bisa saja dijajah secara ekonomi. Lalu yang ketiga adalah terdapat kesenjangan sosial yang begitu tajam akibat perdagangan bebas. Jadi dalam perdagangan bebas ini terdapat pelaku yang menang dan pelaku yang kalah. Yang pelaku yang menang senantiasa akan memonopolisasi pasar dan menguasai pasar. Lalu apabila yang kalah maka akan menjadi penonton saja dan senantiasa akan melihat penderitaannya. Lalu yang keempat adalah pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya nanti akan ditentukan oleh pasar. Lalu yang kelima adalah sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi sulit berkembang, dan tenaga kerja dengan pola padat karya akan semakin ditinggalkan. Saya akan menjelaskan tentang aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Dampak negatif iptek dalam aspek politik. Nilai-nilai yang dibawa oleh iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, saat hal tersebut terjadi, menimbulkan terganggunya kestabilan politik nasional sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Pengaruh negatif yang perlu diwaspadai yaitu munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Pada umumnya, para pelaku merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka memiliki keterampilan untuk merakit senjata, merakit bom, dan yang lain sebagainya. Hanya saja, keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga kestabilan negara menjadi terancam. Dampak negatif kemajuan iptek dalam aspek sosial budaya. Yang pertama yaitu munculnya gaya hidup konsumtif serta sering mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua yaitu munculnya sifat hedonisme, yaitu suatu kenikmatan pribadi yang dianggap memiliki nilai tertinggi dalam hidup. Maka dari itu manusia berusaha mencapai kenikmatannya tersebut dengan melanggar norma-norma dan etika yang berlaku di masyarakat.
Berikut ini adalah contoh sikap selektif terhadap kemajuan iptek. Yang pertama, mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dalam pendidikan, khususnya untuk anak yang di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan. Yang kedua, memperkuat nilai-nilai spiritual atau agama dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Yang ketiga, memberikan pelajaran etika terhadap anak-anak di bawah umur agar tertanam akhlak dan etika. Yang keempat, menjaga dan memelihara adat ketimuran yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesia. Yang kelima, pandai memilih dan memilah pengembangan iptek yang berkembang di era sekarang. Di sini saya akan menjelaskan kaitan Pancasila dengan kemajuan iptek. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumi ilmu. Yang selanjutnya ada Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek, yaitu yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan bahwa pengembangan iptek dimaknai dengan bentuk syukur pemberian akal oleh Yang Maha Esa, sehingga dalam proses pengembangan iptek tidak dibuat untuk mencederai keyakinan umat beragama. Yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan iptek harus dengan cara-cara yang berperi kemanusiaan dan tidak merugikan manusia individual maupun umat manusia yang sekarang dan yang akan datang, agar bisa mesejahterakan manusia. Yang ketiga, ada sila persatuan Indonesia. Sila ini mengingatkan agar pengembangan iptek ditunjukkan untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata. Selain itu, sila ini juga memberikan kesadaran bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia dapat meningkat dengan adanya kemajuan iptek. Yang keempat ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan agar membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk dapat mengembangkan iptek dan merasakan hasilnya sesuai kemampuan dan keperluannya masing-masing sehingga tidak terjadi monopoli iptek. Yang kelima ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan iptek harus didasarkan pada keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia.